Perkenalkan, saya Sheila Amrina Rasyada dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Interdisciplinary Islamic Study Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, di sini perkenalkan saya untuk mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Program Bimbingan Individu untuk meningkatkan interaksi sosial teman sebaya pada remaja di era revolusi digital. Memasuki pendahuluan yang pertama. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang pendahuluan. Baiklah, di sini izinkan saya untuk memaparkan pendahuluan dalam artikel jurnal saya ini, yaitu di zaman era informasi dikenal dengan istilah yang merujuk pada sebuah fenomena yang ada, di mana yang dikenal dengan sebutan revolusi industri atau digital. Pada era digital atau era informasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan diri dan ke seluruh dunia, menembus batas dan jarak, tempat, ruang, dan waktu. Kenyataannya, dalam kehidupan manusia di era digital ini akan selalu berhubungan dengan sebuah teknologi. Di balik kepopuleran teknologi ini menyimpan berbagai potensi dan dampak negatif yang bisa merugikan manusia. Kemudahan segala pekerjaan dengan berbagai aplikasi dan teknologi justru menjadikan seorang semakin lebih sedikit bergerak, aktivitas fisik semakin berkurang, munculnya kemalasan dan dapat munculnya berbagai penyakit seperti dicontohkan yaitu penyakit obesitas dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menjadi bumerang yang memberi dampak negatif bagi penggunanya. Efek lain dari penggunaan perkembangan teknologi ini salah satunya yaitu interaksi sosial antar remaja yang dilihat dari perkembangannya dan penggunaannya. Perkembangan digital pada saat ini terlihat seperti dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berubah hubungan antara individu ke individu, antara kelompok satu ke kelompok lainnya. Baik, di sini saya mengutip dari Johnson yang dikutip oleh Ida Ayu Nyoman Sutriani. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Interaksi sosial juga memungkinkan masyarakat berproses demikian rupa sehingga membangun suatu pola hubungan masyarakat. Di sini lingkungan teman sebaya adalah habitat hidup yang menjadi kebutuhan bagi anak remaja untuk mengembangkan sebuah potensi kepribadian dengan tujuan sebagai proses belajar dalam rangka mengaktualisasikan diri kepada manusia untuk dikenal sebagai makhluk sosial. Maka disinilah suatu problematika dari era revolusi bisa sangat berkembang pesat untuk pertumbuhan anak dan remaja. Baik, di sini bentuk umum dari sebuah proses sosial adalah interaksi sosial itu sendiri, dan karena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanyalah sebuah bentuk-bentuk dari sebuah interaksi. Interaksi sosial juga merupakan sebuah kunci di mana semua kehidupan sosial berkumpul. Tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan secara bersama-sama. Baik, salah satu upaya di sini untuk meningkatkan interaksi sosial teman sebaya pada era digital ini dengan pemberian sebuah program bimbingan individu atau sering dikenal dengan konseling individual. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang sering kita sebut sebagai konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu kesulitan atau suatu masalah yang sering kita sebut sebagai konseling atau klien, yang bermuara pada teratasinya suatu masalah yang dihadapi oleh konseling.
Dari sinilah peranan bimbingan individual sangat dibutuhkan untuk para karangan remaja, terutama untuk sebuah permasalahan yang sedang dihadapi sekarang, yaitu tentang interaksi sosial di era revolusi digital, yaitu dengan teman sebaya. Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah saya sampaikan di sini, interaksi sosial memiliki beberapa tujuan yang ada, yaitu baiklah di sini interaksi sosial itu sudah dikaitkan dengan bimbingan konseling. Di sini interaksi sosial dan bimbingan konseling itu memiliki tujuan, yaitu tujuan dari bimbingan konseling: 1. Mengenal dan memahami potensi diri dari klien. 2. Mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Dan yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Keempat, memahami dan mengatasi kesulitan sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuan untuk kepentingan dirinya sendiri, baik itu kepentingan lembaga, tempat kerja, dan masyarakat. Yang keenam, penyesuaian diri dengan keadaan dan tuntunan dari lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan segala potensi dan ketentuan yang dimiliki secara tepat dan teratur dan secara optimal. Masuk kepada metodologi penelitian. Baik, di sini saya menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode literatur review atau tinjauan pustaka dengan jenis penelitian etnomenologi, di mana penelitian ini adalah suatu penelitian yang melihat dari sebuah peristiwa sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari individu yang merupakan manifestasi tindakan individu dalam interaksi dengan dunia lainnya atau dengan individu lainnya. Dan penelitian ini merupakan salah satu strategi penemuan dalam penelitian kualitatif dalam bidang sosiologi yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat digambarkan sebagaimana adanya. Selanjutnya, di sini masuk kepada bab pembahasan. Perkembangan teknologi ke arah serba digital serta saat ini akan semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa lepas dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi yang dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak sekali dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi ini yaitu proses interaksi sosial yang tertunda, baik itu dalam hal pergaulan, kecerdasan sosial, terkhusus pada remaja dan teman sebayanya. Baik, interaksi sosial tidak terlepas dari permasalahan moral. Masalah moral merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap orang. Bahkan bagi setiap bangsa, masalah moral ini dapat mempengaruhi baik buruknya suatu bangsa. Remaja pada saat ini juga memiliki dorongan yang kuat untuk berkumpul dengan teman sebayanya. Interaksi di sini adalah di antara teman sebaya yang memberikan pendapat berbeda dapat meningkatkan pemahaman moral itu sendiri. Penalaran dan perilaku moral dapat dikembangkan saat anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelompok teman sebayanya. Oleh karena itu, permasalahan moral atau interaksi sosial pada remaja saat ini baru sangat diperhatikan
melihat banyaknya permasalahan yang ada diakibatkan oleh pengguna media sosial di era revolusi digital pada saat sekarang ini. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial itu sendiri. Menurut Kimball Young and Raymond Wimarx, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya di sini menurut Philip Zaynick dan Leonard Bloom, interaksi sosial adalah proses tindakan yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan proses respon terhadap tingkatan orang lain tersebut. Baik, terkait dari hal ini, teori interaksi sosial ini mempelajari reaksi atau pola individu dalam menanggapi orang lain. Perilaku sosial masyarakat dipengaruhi oleh tekanan sosial yang ada. Dengan demikian, sebuah perilaku itu merupakan sebuah respon terhadap lingkungan sosial, terutama perihal kelompok sosial dan adapun cara berinteraksi seseorang dalam kelompok sosial itu sendiri, baik remaja maupun teman sebayanya, untuk menentukan bagaimana perilaku ke depannya. Oke, selanjutnya yaitu remaja dan teman sebaya di era revolusi digital. Masa remaja dimulai dari usia kira-kira 10-13 tahun dan berakhir antara 18-22 tahun, dan menurut Harlock yang saya kutip di sini, pada tahun 2005, yaitu masa remaja adalah masa transisi dari anak menuju dewasa, yaitu usia sampai 11-21 tahun. Nah, di sini menurut Sarwono pada tahun 2010, proses penyesuaian diri menuju kedewasaan ada 3 tahap perkembangan, yaitu tahap awal, remaja awal, yang kedua tahap remaja madya, dan yang ketiga tahap remaja akhir. Oke, selanjutnya pelaksanaan program bimbingan individu untuk meningkatkan interaksi sosial itu sendiri, yaitu konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seorang dengan seorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasi dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitannya. Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling, karena jika menguasai teknik konseling individual, berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lainnya. Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien, karena pada konseling individu, konselor berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara berinteraksi sosial selama jangka waktu tertentu dengan cara bertatapan muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan pada diri klien. Adapun secara umum, konseling individu dibagi dalam 3 tahapan. Pertama, tahap awal konseling. Di sini tahap awal ini terjadi sejak awal klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isunya. Dan yang kedua, tahap pertengahan. Di sini tahap kerja berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal. Kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelasan, bantuan, dan menilai kembali masalah klien yang akan menilai masalah kembali klien yang akan dibantu untuk memperoleh perspektif baru. Dan yang ketiga yaitu tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Pada tahap akhir ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu konselor harus menurunkan kecemasan klien, dan yang kedua adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, ketiga adanya rencana hidup masa yang akan datang, dan yang keempat terjadinya perubahan sikap yang lebih positif. Oke, selanjutnya yaitu kepada kesimpulan.
Baik, berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari pembahasan yang ada di atas bahwa pemberian program individu atau bimbingan konseling individual sangatlah penting dalam proses peningkatan interaksi sosial teman sebaya pada remaja di era revolusi digital dengan tujuan memperbaiki beberapa fase kesalahan yang di luar ranah kewajarannya, dikarenakan masa remaja adalah masa perkembangan dan pertumbuhan terbaik. Baik, terima kasih atas kesempatannya mengizinkan saya untuk memaparkan presentasi artikel jurnal saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.